Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik semua di rumah? Semuanya dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan. Ibu lihat dari sini, semuanya udah cantik-cantik, sudah cakep-cakep, udah duduk manis di depan televisi ataupun di depan handphone. Semuanya siap untuk apa? Sekolah minggu. Puji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, bulan ini gak kerasa ya, kita ada di bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tapi kita tetap untuk rajin dan setia untuk sekolah minggu. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, sama-sama kita berdoa dulu. Kita duduk yang manis, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini, kami boleh kembali untuk bersekolah minggu bersama. Walaupun kami masih melakukannya di rumah kami masing-masing secara online. Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau Tuhan pimpin untuk kami mengerti, memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ucap syukur dan kami menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, mungkin semuanya udah ada yang sibuk ya untuk menghias rumahnya dengan pohon Natal, pernak-pernik Natal. Ya, itu bagus. Tapi yang terpenting, hati kita yang untuk selalu setia mengiring Tuhan, selalu rajin sekolah minggu, membaca Alkitab, dan juga memberikan persembahan. Nah, adik-adik di rumah, kita sama-sama yuk memuji Tuhan sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita bersuka cita, kita memuji Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan semesta itu, haleluya.
pagi. Kita ketemu lagi ya adik-adik ya di sekolah minggu online kita. Kita bersyukur ya adik-adik ya, walaupun kita tetap di rumah kita masing-masing, tapi kita bisa masih belajar secara online ya bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu ya. Kita mau tutup mata dan lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan untuk hari ini. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya Tuhan berikan pengertian kepada kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik pernah kan ya mendengar nama Maria dan Yusuf ya. Nah adik-adik, Maria ini adalah seorang wanita yang setia kepada Tuhan, dan Maria hidupnya selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan ya. Nah Maria mempunyai seorang tunangan yang bernama Yusuf. Siapa adik-adik? Ya, yang bernama Yusuf ya. Nah suatu hari ya adik-adik ya, suatu hari Tuhan Allah menyuruh malaikat Gabriel ya. Tuhan Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke rumah Maria ya. Mau ada apa? Adik-adik mau tahu? Ya, Tuhan Allah menyuruh malaikat Gabriel ini pergi ke rumah Maria. Dan malaikat Gabriel ini pun pergi ya adik-adik ya ke rumah Maria. Lalu malaikat Gabriel ini memberikan salam ya kepada Maria. Katanya, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau ya. Nah Maria terkejut ya adik-adik ya ketika Maria mendengar salam dari malaikat Gabriel ya. Maria bertanya-tanya ya di dalam hatinya, apakah arti salam itu ya adik-adik ya. Lalu kata malaikat Gabriel kepada Maria, katanya, jangan takut Maria, karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah ya. Nah sesungguhnya kata malaikat Gabriel, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan engkau harus memberikan dia nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, atau disebut juga Yesus ya adik-adik ya. Nah ketika mendengar itu, Maria mau taat ya adik-adik ya. Maria tidak membantah ya, Maria tidak melawan. Tapi kata Maria apa? Kata Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu setelah mendengar perkataan seperti itu yang dikatakan oleh Maria kepada malaikat Gabriel pun pergi meninggalkan Maria ya adik-adik ya. Nah adik-adik, pada waktu itu ya Kaisar mengeluarkan suatu perintah ya, namanya Kaisar Agustus ya. Siapa namanya? Iya, namanya adalah Kaisar Agustus ya adik-adik ya. Nah Kaisar Agustus menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia ya. Nah jadi semua orang pergi ya untuk mendaftarkan diri mereka masing-masing, termasuk Maria dan Yusuf. Nah Yusuf ini tunangan Maria adalah seorang yang taat juga ya kepada Tuhan Allah ya. Nah Yusuf berasal dari kota Bethlehem. Karena itu dia dan Maria pergi untuk mendaftarkan diri mereka ke kota Bethlehem kelahirannya ya. Nah sampai di sana Maria ingin bersalin ya adik-adik ya, ingin bersalin ya. Lalu mereka pergi ya mencari tempat penginapan ya.
mereka cari tempat penginapan tapi tidak ada tempat untuk mereka karena semua tempat penginapan penuh oleh orang-orang ya adik-adik ya. Jadi mereka tidak bisa menemukan tempat penginapan. Akhirnya ada sebuah kandang domba ya adik-adik. Tahu gak adik-adik kalau kandang domba itu gimana? Iya, pastinya kandang domba itu kotor ya adik-adik ya, bau ya adik-adik ya. Tapi disitulah Maria dan Yusuf dan bayi Yesus yang ada di dalam kandungan. Mereka akhirnya menginap di kandang domba ya adik-adik ya. Nah, akhirnya Maria pun melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang manis ya adik-adik ya. Mereka memberikan nama kepada anak itu Immanuel ya, Allah beserta kita, atau Yesus ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ya, Allah sungguh mengasihi kita ya adik-adik ya, sehingga Dia memberikan Yesus bagi kita ya, yang disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kita mau bersyukur ya, karena Tuhan Yesus sudah mau datang ke dalam dunia ini ya, untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dan kita bersyukur ya, karena besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus ya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa ya adik-adik ya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya, yang sudah mau mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita ya adik-adik. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang kita bisa pelajari bersama-sama ya. Nah, sebelumnya kita akan membaca ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita ambil dari Matius 1 ayat 23b ya. Kita mau menghafal bersama-sama ya. Kak Desi dulu yang membacakan, baru adik-adik yang di rumah mengikuti ya. Baik, Matius 1 ayat 23b ya. Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23b. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan. Apa ayo? Ya benar, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Walaupun kita sekolah minggu di rumah, kita tetap harus memberikan persembahan. Bagaimana caranya? Persembahan yang akan adik-adik berikan bisa dikumpulkan di suatu tempat. Lalu ketika kita akan ke gereja lagi suatu saat nanti, kita bertemu lagi di sekolah minggu di gereja, persembahan itu kita bawa ke gereja, kita persembahkan kepada Tuhan. Atau bisa juga ketika mama, papa, atau kakak ada yang pelayanan dan datang ke gereja, bisa dititipkan persembahan tersebut. Ingat ya, meskipun kita sekolah minggu di rumah, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita tetap memberikan persembahan dengan setia. Satu pengumuman yang ingin Ibu sampaikan pada pagi hari ini, kita akan merayakan Natal secara online. Catat ya hari dan waktunya, tanggal 25 Desember pukul 9 pagi ya. Sekali lagi ingat-ingat, tanggal 25 Desember pukul 9 pagi kita akan merayakan Natal bersama-sama secara online. Nah, ingat-ingat waktu dan tanggalnya ya.
Hari ini sekolah minggu kita sudah selesai, kita akan menutup di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu, kami boleh memuji Engkau dan memberikan persembahan bagi Engkau Tuhan. Biarlah kami terus menjadi anak-anak yang setia, mengikuti sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Berkati kami supaya kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembalikan kami minggu depan untuk kembali bersekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dadah, sampai jumpa lagi minggu depan.